Selamat pagi, Bapak Robi. Ya, Pak Guido, Bu Dwi, dan Pak Robi, mari kita dengarkan dan kita nyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Admin dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini sudah hadir juga hadir Ibu Ana. Ibu Ana dari SMP Katolik Santo Paulus ya, Ibu? Iya. Baik. Mohon maaf, ini lagi dalam gereja, ada persiapan untuk sambut baru Ibu Rina. Jadi nanti sebentar mohon pamit. Nanti mau diikuti oleh instruktur saya dan wakil mau lanjutkan. Tapi di tempat yang lain. Saya mau ikut misa. Ibu. Ya, siap. Ya, boleh Ibu. Ya. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini, perjumpaan pagi hari ini, kita masih akan membahas tentang naskah akademik. Sejauh mana langkah-langkah terbaru yang sudah Bapak Ibu tempuh terkait dengan pembuatan kelengkapan dokumen naskah akademik. Mungkin nanti jika dari yayasan ini dalam grup ini sudah selesai untuk naskah akademiknya, mungkin kita bisa sedikit membahas persiapan untuk FGD tahap 2 nanti. Baik, untuk itu waktu kami persilakan kepada Bapak Guido Sigiro yang akan menjadi coach kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Guido. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Rina. Selamat pagi kepada kita seluruhnya, Bapak dan Ibu. Selamat pagi Pak Guido. Ya, hari ini kita akan sharing dan saling tukar pikiran untuk menyempurnakan naskah akademik yang telah kita kerjakan. Bapak dan Ibu, saya pasti yakin Bapak dan Ibu selama beberapa hari mungkin selama 3 hari ini sudah berusaha untuk membuat yang lebih baik dengan segala tenaga dan kerjasama ya dengan tim. Maka hari ini kesempatan yang paling baik untuk kita untuk saling berbagi, saling memberitahu ataupun saling mengoreksi satu sama lain. Baik, secara teknis mungkin seperti ini saja kita lakukan. Nanti akan dimulai dari SMP Katolik Santo Agustino Amurang, mungkin bisa memaparkan apa yang sudah dikerjakan. Setelah itu nanti menyusul kepada SMP Santo Paulus Tompaso Baru, dan selanjutnya nanti SMP Regina Pacis Air Madidi. Untuk teman yang lain nanti akan menyusul. Kita coba bahas satu persatu. Tahu nanti ada yang kurang apa masukan atau ada yang mau ditanyakan dan diskusikan, kita bisa berdiskusi bersama. Begitu saya rasa teknisnya kita laksanakan.
Ya. Pak Guido, mohon maaf. Nanti ini saya sementara mengikuti misa, tidak lama lagi akan dimulai. Jadi mohon maaf untuk Santo Paulus, belum bisa mempresentasikan kembali, mohon maaf. Sementara Baik. misa ada perayaan untuk penerimaan sambut baru di gereja. Iya, iya. Jadi mohon maaf, tidak akan mengikuti terus untuk sesi ini. Tetapi ada nanti, ada teman saya, tapi ada. saya belum lihat kalau sudah masuk atau belum. Oke, baik. Nanti kita akan koordinasi dengan teman yang Iya, Pak Guido, terima kasih. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Dwi, waktu dan kesempatan ini kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Pak Guido Sigiro, Ibu Rina, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir pada pertemuan virtual kami saat ini. Dan sebagaimana yang telah disampaikan Pak Guido tadi, pada kesempatan ini kami akan mencoba menyampaikan apa yang telah kami buat. Terus terang pada FGD 2 kemarin kami sempat miss jadwalnya, sehingga kami belum siap untuk menyajikan, memaparkan apa hasil kerja kami. Untuk itu, berdasarkan petunjuk dari Pak Guido yang telah disampaikan kepada instruktur kami, Ibu Yulita Wauran, terkait apa yang harus kami paparkan pada kesempatan ini, kami akan mencoba menyajikannya dan mohon bantuannya untuk bisa dikoreksi. Mohon izin untuk share screen. Silakan dulu. Ya, ini kami mencoba untuk membuat satu narasi terkait apa yang telah kami bicarakan bersama, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang. Kemudian di sini kami cantumkan perintah Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan dalam rangka mengemban tanggung jawab putusan ini, SMP Aquino Amurang menyelenggarakan karya pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, menyampaikan kabar gembira dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana kehadiran SMP Aquino telah menjadi bagian dari kemajuan pendidikan khususnya di Minahasa Selatan. Selanjutnya, kami tidak akan membacakan kesemuanya, Bapak. Namun ada beberapa yang kami akan sampaikan di sini sebagai latar belakang bahwa sebagai sekolah Yayasan Katolik SMP Aquino menjadikan Santo Thomas Aquino sebagai role model dalam keteladanan dan keteladanan utamanya, yaitu ketekunan, ketaatan, dan kerendahan hati, yang akan menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan keutamaan yang telah ditetapkan, yaitu membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, bijaksana, serta Pancasilais sesuai semangat Santo Thomas Aquino. Penekanan ini diletakkan pada pengembangan diri manusia secara utuh dan menyeluruh, termasuk pikiran dan tubuh, aspek intelektual, juga rasa keindahan, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual yang memungkinkan seorang menjadi manusia yang utuh. Dengan penuh keyakinan, kita dapat mendapatkan bahwa dalam situasi zaman sekarang ini, relevansi pembentukan manusia seutuhnya seperti Kristus sebagai hakikat pendidikan Katolik. Selanjutnya, terkait dengan budaya, sebagai sekolah berada di daerah Minahasa Selatan dengan mayoritas peserta didik adalah suku Minahasa, maka SMP Aquino Amurang mengintegrasikan budaya fundamental daerah Mapalus atau gotong royong serta pandangan atau falsafah masyarakat Sulawesi Utara, Sito Timo Tumoto. Dan diharapkan peserta didik Aquino menjadi pribadi yang memiliki kasih dan kerendahan hati untuk saling membantu sesamanya dalam memperoleh hal-hal yang baik untuk maju bersama dalam hidup. Dan sebagai spirit
yakni solidaritas, karitas, subsidiaritas senantiasa menjadi daya kekuatan untuk bisa melangkah lebih maju. Kemudian di sini kami lampirkan juga terkait visi dan misi kami seperti yang telah kami sampaikan di depan tadi. Kemudian kami gambarkan sedikit terkait keunggulan dan kelemahan kami. SMP Katolik Aquino Amurang memiliki peluang berkembang cukup besar karena memiliki keunggulan yang menjadi kekuatan bagi sekolah, yaitu letak geografisnya yang strategis, di mana lokasi sekolah berada di kawasan yang mudah dijangkau anggota umum, keadaan lingkungan yang kondusif, sarana prasarana yang memadai, semua tenaga pendidik berkualifikasi sarjana, dan memiliki dukungan penuh dari orang tua serta rasa kekeluargaan yang tinggi dari semua warga sekolah, termasuk masyarakat sekitar, sehingga sekolah dengan image yang terbentuk sekian lama, yaitu sekolah yang disiplin. Namun ada ancaman bagi kami, yaitu bersumber dari pergeseran nilai budaya, yakni adanya kecenderungan sikap hidup metropolis yang mulai melanda kehidupan peserta didik, menunjukkan perilaku masyarakat yang menyimpang akibat globalisasi. Oleh karena itu, kegiatan pembentukan karakter dan melestarikan seni budaya tradisional sangat dioptimalkan. Kemudian, keberadaan 83 lembaga sekolah negeri dan lembaga sekolah swasta yang ada di Minahasa Selatan merupakan pesaing besar terhadap keberadaan SMP Katolik Aquino Amurang. Dan menyikapi kondisi ini, SMP Katolik Aquino Amurang melakukan upaya nyata berupa peningkatan disiplin dalam pembelajaran dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, melengkapi sarana dan prasarana, dan kerjasama yang harmonis dengan komite, orang tua, peserta didik ataupun wali, dan mengadakan pengembangan diri dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya mengenai nilai-nilai keutamaan sekolah. Nilai-nilai inti sekolah, pertama menjadi manusia utuh seperti Kristus. Di sini kami gambarkan bagaimana menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus yang menjadi cita-cita pendidikan Katolik, sebagaimana yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 29, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maka jadi tanggung jawab institusi pendidikan Katolik untuk merancang secara terencana dan terstruktur, strategis dan pedagogis untuk mengimplementasikan semua program pendidikan integral ini dalam seluruh aktivitas. Cita-cita menjadikan manusia seutuhnya seperti Kristus menentukan semua proses pendidikan di sekolah. Kemudian, dalam rangka pendidikan karakter yang saat ini sangat ditekankan, maka karakter Kristus menjadi gambaran dari karakter para lulusan SMP Katolik Aquino Amurang. Hakikat diri Yesus adalah kasih, maka hukum yang terutama yakni cinta kasih. Mendapatkan kepenuhan dalam diri Yesus, baik kasih terhadap Allah, sesama, dan diri sendiri. Semua keutamaan ada dalam diri Yesus. Misalnya keutamaan pokok yakni kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan penguasaan diri. Nah, menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, dengan ini peserta didik diharapkan menunjukkan kasih terhadap Allah dengan menjalankan ajaran agamanya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mengikuti ibadah OSIS, pendalaman iman lewat retret dan rekoleksi, kasih terhadap sesama dengan membantu teman yang membutuhkan, membantu teman yang kesulitan belajar, berkekurangan, ataupun tertimpa musibah, dan kasih terhadap diri sendiri dengan sikap percaya diri dan bertanggung jawab dan berani. Kemudian mengenai beriman, sejalan iman dan takwa adalah visi pendidikan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknak 2003. Jalan dengan itu bahkan melampaui sekedar tuntutan normatif, karena beriman adalah tuntutan Yesus bagi semua muridnya, sebagaimana yang disampaikan dalam Injil Matius, Markus, maupun Lukas. Beriman berarti percaya pada Allah dan berserah diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Dan iman itu sendiri adalah anugerah dari Allah kepada manusia, agar manusia senantiasa terhubung dengan Allah dan paham tujuan hidupnya di mata Allah. Di sini juga kita ambil dari Santo Yohanes Baptis de La Salle, sebagai orang kudus yang ditunjuk gereja menjadi pelindung dan teladan bagi para guru Katolik yang menjadikan iman sebagai
spiritualitas inti pendidikan. Ya, dengan nilai inti ini diharapkan peserta didik menunjukkan sikap percaya kepada Allah, berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, menjalankan ajaran agama. Kemudian unggul, nilai utama unggul, bahwa di sini kami jelaskan bahwa diharapkan lulusan SMP Katolik Aquino Amurang memiliki keunggulan atau berkualitas baik dalam berprestasi baik akademik dan akademik, memiliki multi kecerdasan sehingga mampu hidup mandiri, berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab, memiliki kompetensi literasi dan numerasi, serta berdaya saing. Kemudian ini yang bijaksana. Pentingnya kebijaksanaan dalam hidup atau menjadi orang yang bijaksana kiranya dapat dipahami melalui kisah yang terkenal mengenai permintaan Raja Salomo kepada Tuhan yang menawarkan kepada Salomo apa saja yang ia inginkan. Salomo tidak meminta harta kekayaan atau kekuasaan yang abadi, tapi meminta hikmat kebijaksanaan, hati yang penuh hikmat dan pengertian, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dengan demikian, kebijaksanaan adalah dambaan tertinggi manusia di samping keterampilan, sikap yang benar, dan pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, di sini juga ada inspirasi dari orang bijaksana yang diambil dari Injil Matius mengenai 3 orang bijak, orang Majus. Dan diharapkan dengan nilai inti ini, peserta didik diharapkan bersikap adil dalam bertindak dan terhadap sesama, bisa membedakan yang baik dan tidak baik, mengambil sikap yang tepat sesuai kondisi, dan berpikir positif. Selanjutnya Pancasilais. Di sini kami paparkan bahwa pendidikan Katolik bertujuan untuk membangun bangsa dan menyiapkan para calon pemimpin bangsa yang berintegritas dan Pancasilais, di mana sebagai dasar ideologi negara dan nilai-nilainya merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Jadi kami harapkan peserta didik SMP Katolik Aquino nanti akan memiliki karakter atau profil pelajar Pancasila. Di sini kami cantumkan 5 profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian berdasarkan semangat Santo Thomas Aquino, di sini kami sampaikan bahwa teladan hidup Santo Thomas Aquino menjadi inspirasi bagi para guru dan murid untuk mengikutinya, sehingga semua anggota komunitas wajib mendalami sejarah kehidupan Santo Thomas Aquino dan mengambil nilai-nilai yang diperjuangkan, yaitu ketekunan, ketaatan, kerendahan hati, dan mengintegrasikannya dalam seluruh aktivitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Sehingga diharapkan nanti murid di Aquino yang berlindung di bawah Santo Thomas Aquino bisa menjadi seorang Aquino kecil atau muda. Kemudian landasan filosofi ini dari Santo Thomas Aquino yang kami ambil sebagai landasan untuk pengembangan pendidikan di sekolah kami. Kemudian ada juga di sini berdasarkan pandangan Santo Thomas Aquino ini serta teladan yang hidup selama hidupnya, maka nilai-nilai keutamaan yang hendak diambil yakni rendah hati, tekun, dan taat. Hal ini tampak ketika Santo Thomas Aquino melepaskan statusnya sebagai bangsawan dan memilih untuk menjadi pelayan. Santo Thomas menggunakan kepintaran yang dimiliki untuk membantu membuka pikiran orang banyak menjadi guru dan panutan yang baik bagi anak didiknya. Kemudian di sini juga ada filosofi moral dari Santo Thomas Aquino, yakni untuk mencapai kebahagiaan dan kebenaran yang paling tinggi berdasarkan dengan memandang Tuhan sepenuhnya. Kebahagiaan manusia secara penuh akan tercapai apabila ia memandang Tuhan. Seperti itu. Kemudian filosofi kejadewantara. Jadi kami juga mengharapkan
proses pendidikan di SMP Aquino juga sebagai pendidik kami mengemban filosofi Ki Hajar Dewantara yang bertujuan pendidikan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dengan menuntun atau tumbuh hidupnya kekuatan kodrat pada anak, memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, sehingga mereka mampu berkembang sesuai dengan kekuatan kodratnya seiring dengan kodrat zaman. Seperti itu. Kemudian ini filosofi budaya Kuncaraningrat. Jadi kami di sini paparkan kajian unsur-unsur budaya menurut Kuncaraningrat. Dan dari unsur-unsur ini SMP Katolik Aquino Amurang mengambil 2 unsur budaya Kuncaraningrat, yaitu sistem religi dengan menerapkan budaya Mapelus dan kesenian dengan mengajarkan dan mengembangkan seni musik kolintang dan seni tari paengket sesuai potensi dan kondisi sekolah dengan budaya daerah. Kemudian nilai budaya, pertama kami ambil dari falsafah Dr. Samratulangi Sito Timo Tumoto yang sudah kita kenal bersama. Ini penjelasannya. Kemudian dari pandangan hidup Sito Timo Tumoto ini diharapkan peserta didik SMP Aquino menjadi pribadi yang memiliki kasih dan kerendahan hati untuk saling membantu sesamanya dan dalam memperoleh hal-hal yang baik untuk kemajuan bersama dalam hidup. Kemudian budaya yang kedua adalah Mapalus atau gotong royong sebagai ciri khas dari masyarakat suku Minahasa. Di sini kami paparkan terkait budaya Mapalus secara etimologis, kemudian nilai-nilai dari budaya Mapalus, ada nilai religius, nilai lingkungan, estetika, kebenaran etika, nilai kebenaran akali, nilai demokratis, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, kerjasama. Ada 5 asas dalam Mapalus. Asas religius, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, kerja bersama, kesatuan dan kesatuan. Diharapkan dengan budaya Mapalus ini akan membentuk karakter peserta didik yang mau dan rela baku bantu, baku sayang, baku jaga, baku kasih ingat, dan baku backing pandai. Kemudian pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dalam budaya tari maengket. Di sini kami jadikan tari maengket sebagai sarana pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan dan mengenalkan kebudayaan yang ada, juga untuk mengajarkan nilai dan norma yang erat kaitannya dengan sistem budaya masyarakat. Kemudian dengan budaya tari maengket ini diharapkan peserta didik memiliki karakter yang religius, mensyukuri anugerah Tuhan, mampu bersosialisasi, berjiwa sosial, bangga akan keunikan daerahnya. Kemudian musik kolintang juga yang kami coba angkat. Di sini kami paparkan terkait asal mula musik kolintang. Kemudian nilai-nilai yang kami ambil dari sini, dengan budaya musik kolintang ini diharapkan peserta didik menyadari dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan sebagai makhluk sosial walaupun berbeda latar belakang. Bapak Guido, Ibu Rina, baru sampai di sini yang kami kerjakan, dan seterusnya kami mohon bantuan untuk melengkapi ini dan memperbaikinya, terutama dalam kerangkanya seperti apa, dan yang kami coba sampaikan di saat ini, yang kami paparkan saat ini, kami mencoba memahami apa yang disampaikan Pak Guido kepada Ibu Yulita untuk persiapan pertemuan kami waktu pernah chat waktu itu, Bapak. Jadi ini yang baru kami terpikirkan untuk dibuatkan ke depannya. Kami mohon petunjuk selanjutnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Dwi dan Ibu Yulita yang sudah bekerja keras ya, walaupun 3 hari sudah lumayan sekali yang dikumpulkan seperti ini, sudah cukup banyak ada yang diperoleh begitu. Baik, dari segi penulisan mungkin ya, saya melihat masih ditulis lurus saja semua tanpa ada dibagi-bagi secara tersusun begitu.
Ini Ibu kerjanya dengan tim ya? Iya ya, dengan tim ya. Baik, terima kasih. Berarti tim bisa punya potensi yang besar untuk bisa diajak terus berdinamika untuk menyelesaikan naskah ini. Luar biasa. Baik, semangatnya juga luar biasa. Ibu Jen kemarin juga minta masukan dari saya. Terima kasih Ibu. Dan saya senang sudah ada data sampai sejauh itu. Nah, mungkin saya dengar tadi kalimat terakhir yang disampaikan Ibu Dwi mengenai susunannya, Ibu ya. Nah, nggak apa-apa saya rasa, nggak apa-apa saya rasa begini. Kita membangun satu ini. Saya mengajak kita untuk bagaimana membangun naskah. Sekarang kan kita membuat naskah. Kan saya harus sampaikan begini. Naskah ini kan nanti akan katakanlah inilah buku konsep sekolah SMP SMP Katolik Santo Aquino Amurang. Ini buku konsepnya yang akan diinternalisasi ke dalam buku operasional. Buku operasional itu ya dokumen kurikulumnya. Jadi ini naskah ya, ini naskah akademiknya dulu. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan naskah akademik. Nanti naskah akademik ini akan kita internalisasi ke dalam dokumen kurikulum. Nah, ini harus kuat, naskah akademiknya harus kuat. Supaya naskah akademiknya kuat ini, maka baiklah kita susun dengan tepat. Yang pertama yang mau saya tanya dulu, untuk Ibu Dwi dan Ibu Jen. Kita ini mau buat naskah, kan begitu Ibu? Naskah ini menjadi kekuatan ataupun keunggulan sekolah kita. Itu harapannya. Nah, untuk membuat sesuatu yang kuat, yang menjadi modal begitu, modal kita nanti untuk kita integrasikan ke dalam itu, maka kita butuh ada yang namanya pertimbangan dulu, latar belakang, gitu ya. Ada latar belakang dulu. Dari latar belakang itu kita akan berangkat untuk menyusun bagian-bagian berikutnya. Nah, boleh kita katakan seperti, mau dibawa kemana nanti sekolah kita ini, SMP Katolik Aquino Amurang? Mungkin di latar belakang itu seperti itu, mau dibawa kemana nanti ini. Begitu. Oleh karena itu, baiklah kita menyusun struktur berpikir kita dalam naskah ini. Begitu, menyusun struktur berpikir kita dalam naskah ini. Strukturnya itu baik kalau di awal kita awali dengan latar belakang yang melihat keadaan secara umum dulu, gitu. Keadaan secara umum yang menjadi latar belakang. Kemudian kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah ini bagaimana? Apa yang dibutuhkan di sekolah itu? Begitu. Apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat? Apa yang dibutuhkan oleh siswa saat ini? Dari situ kita berangkat bertolak begitu. Kemudian setelah itu kita berpikir untuk mengumpulkan kekuatan dan peluang yang bisa kita miliki saat ini. Kekuatan-kekuatan kita. Gitu. Kekuatan-kekuatan kita yang sungguh itu merupakan kekuatan. Letak strategis tempat lokasi sekolah belum tentu itu menjadi kekuatan yang spesial, tetapi bisa juga itu menjadi kekuatan spesial untuk sekolah kita. Maka kita kumpulkan mana yang menjadi kekuatan-kekuatan kita. Gitu. Banyak yang kita analisis sebenarnya.
termasuk peserta didik kita. Kita analisis, kita lihat apa potensinya. Nah, data-data itu perlu kita kumpulkan. Kembali kita berefleksi, melihat apa kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Begitu. Apa kekuatan-kekuatan yang kita miliki? Potensi-potensi apa yang kita miliki? Termasuk ya melihat dari sudut sosial antropologi, kehidupan sosial masyarakat dan budaya yang ada di setempat. Termasuk kita juga melihat pekerjaan orang tua peserta didik. Karena nanti akan ada kaitannya sampai ke FGD 2. Kenapa? Karena nanti kita akan bisa menentukan pembelajaran itu bagaimana kita sajikan. Apakah materi itu, kalau memang misalnya dominan orang tua peserta didik adalah petani, ya kita akan lebih enak untuk mengangkat materi itu yang berkaitan dengan pertanian misalnya sebagai proyeknya nanti gitu. Nanti ada kaitannya sampai ke sana. Makanya saat ini tetap juga menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah. Nah, baik itu diungkapkan di latar belakang juga. Begitu. Biasanya kan dalam penyusunan suatu naskah kan kita ada bab 1, ada bab 2. Ini tadi kan tidak ada gitu. Yang disajikan oleh sekolah kita tidak ada bab 1, bab 2. Biasanya kan di bab 1 itu kan latar belakang. Mungkin setelah latar belakang itu kita buat analisis peluang dan kekuatan SMP Katolik Santo Agustinus Amurang. Baru berikutnya landasan-landasan. Begitu, landasan-landasan yang mendukung untuk penyusunan naskah ini. Ya, seperti itu. Jadi mungkin 3 hal itu cukup di bab 1. Baru kita masuk ke bab 2. Nah, bab 2 apa? Berkaitan dengan apakah bab 2 kita isikan? Ya, isikan bab 2 itu berkaitan dengan nilai itu. Begitu. Di bab 2 kita mulai bercerita tentang nilai keutamaan sekolah mungkin. Boleh dari situ, boleh saja dari budaya boleh. Dari nilai keutamaan sekolah dulu misalnya kita mulai jelaskan, kita mengambil nilai keutamaan sekolah itu dari apa saja. Mulai nilai yang nilai yang disampaikan oleh yang diturunkan dari yayasan. Misalnya itu dulu. Setelah itu nilai Santo Agustinus Amurang, apa saja keutamaannya. Setelah itu mungkin masih ada lagi nilai sekolah yang lain. Nah, kalau masih ada, masukkan dulu itu. Misalnya katakanlah 2 itu. Kita berikan penjelasan di situ. Dengan keutamaan-keutamaannya. Seperti, nah penjelasannya, misalnya tadi kalau kita mengangkat, ini kan diturunkan dari nilai yayasan terkait dengan keutamaan solidaritas ya, karitas, solidaritas ya. Nah, ya. Itu ada penjelasannya. Artinya kita harus menjelaskan secara rinci bagaimana dikatakan karitas, bagaimana dikatakan subsidiaritas. Itu kita berikan penjelasan. Jadi penjelasan itu yang sangat dibutuhkan dengan literasi juga. Kita berliterasi, kita mungkin koordinasi dengan yayasan untuk membuat rumusannya begitu. Membuat kajiannya terkait dengan apa itu karitas. Tadi ada sudah saya lihat, tadi sudah ada, tetapi baik kalau memang lengkap dan lengkap seperti itu. Sudah kemudian, ada. Iya, iya Ibu. Nah. Untuk nilai-nilai inti dari yayasan Pak yang solidaritas dengan subsidiaritas itu sebenarnya sudah ada Pak. Cuman kami tidak cantumkan di saat ini. Itu sudah ada di Renstra Yayasan sebenarnya. Oh iya. Wah, luar biasa. Jadi kita bisa tinggal angkat, kemudian mungkin bisa ditambahi lagi. Ditambahi untuk memperkuat begitu kajian itu. Tapi kalau memang itu sudah cukup ya oke, begitu. Kemudian kan ada keutamaan sekolah juga ada ya. Keutamaan sekolah ada Santo
Aquinas Amurang itu ya. Itu tadi saya lihat tadi berkaitan dengan ada ketaatan, ketekunan, kerendahan hati. Begitu ya, Ibu ya? Iya ya. Ada ketekunan, ketaatan, kerendahan hati. Nah, itu juga diberikan penjelasan juga seperti itu. Begitu. Itu juga diberikan penjelasan. Nah, baik dibaca juga buku-buku dari atau kisah-kisah dari Santo Thomas Aquinas. Gitu. Thomas Aquinas. Jadi digali informasi dari Santo Thomas Aquinas, kira-kira yang menggambarkan kerendahan hatinya di mana begitu, diungkapkan dalam bentuk tulisan. Seperti itu jadinya, Ibu. Diungkapkan dalam bentuk tulisan. Nah, diungkapkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi dijelaskan di situ. Kemudian ketekunan, ketaatan itu bagaimana yang ditunjukkan Santo Thomas Aquinas. Nah, penjelasan itu perlu karena nanti berbeda karena kita mengangkat semangatnya Santo Thomas Aquinas. Ketaatan ini juga mungkin ada dimiliki santo yang lain. Ya kan? Pasti santo yang lain juga memiliki keutamaan ketaatan. Tetapi kita kan mau menghidupi ketaatannya Santo Thomas Aquinas. Jadi nanti secara pengetahuan yang kita pelajari itu ya bagaimana Santo Thomas Aquinas itu taat sehingga nilai spiritualitas pelindung sekolah kita itu memang hidup di sekolah kita. Begitu kira-kira, Ibu. Maka dikumpulkan referensi terkait dengan Thomas Aquinas-nya ya. Begitu yang menunjukkan ketaatan. Maka dijelaskan ketaatan itu bagaimana yang ditunjukkan oleh Thomas Aquinas seperti itu. Baik. Itu mungkin bagian nilai sekolah yang kita kaji di bab 2 begitu kan. Kemudian di bab 3 di bab 2 itu juga mungkin bisa juga di bab 2 itu melanjut berkaitan dengan budaya. Gitu, berkaitan dengan budaya. Mulai kita mengkaji 7 unsur budaya ya. 7 unsur budaya ya. Seperti yang tadi kita mengkaji tentang Mapalus ya. Budaya Mapalus. Nah, kita mengkaji budaya Mapalus itu baku bantu, baku sayang, baku jaga, baku kasih ingat, baku baking pandai. Nah, mungkin kita juga mengkaji sumber-sumber lagi untuk menjelaskan lagi setiap bagian dari nilai itu. Begitu. Misalnya baku bantu. Baku bantu itu ditunjukkan dari mana? Maka di dalam kajian 7 unsur itu sebenarnya ada baku bantu ya. Kalau di Minahasa saya lihat katanya ada ya itu memindahkan rumah ya. Ya, ya Ibu ya. Nah, itu kan satu unsur di dalam 7 unsur budaya itu yang kita temukan misalnya begitu. Jadi itu kita ambil penjelasan itu kita ambil bahwa itu merupakan bagian dari batu bantu. Kan begitu, itu kan bagian dari baku bantu. Jadi kita bisa jelaskan baku bantu itu apa dan bagaimana masyarakat Minahasa itu melakukan baku bantu itu. Contoh ketika memindahkan rumah itu satu proses, satu kegiatan di budaya Minahasa. Itu salah satu unsur misalnya. Kemudian mungkin ada yang lain, baku pandai, tetapi yang pastinya ibu yang berasal dari Minahasa pasti akan tahu mau mengkaji apa saja dalam 7 unsur itu. Di situ akan kelihatan bahwa itu. Jadi nanti di dalam keutamaan budaya itu, katakanlah baku bantu itu, kita sudah akan bisa menjelaskan. Kira-kira dapat benang merahnya enggak, Ibu? Iya. Bisa ya? Bisa kita jelaskan bahwa baku bantu itu bagaimana? Nah, bisa kita jelaskan bahwa baku bantu ini diwujudkan dalam konteks kebudayaan Minahasa, yaitu dalam gotong royong memindahkan rumah.
Nah, dalam situasi dalam konteks budaya bahwa pemindahan rumah ini merupakan proses seperti ini. Dalam hal inilah diwujudkan bahwa dalam hal ini terwujudlah nilai keutamaan baku bantu. Mungkin ada lagi yang menunjukkan baku bantu itu. Jadi kan penjelasan itu tidak hanya singkat. Nanti akan bisa kita jelaskan lebih banyak. Tapi yang jelas itu kan kita kutip dari literasi. Kita buka misalnya kita cari jurnal misalnya di internet, kita cari jurnal yang berkaitan dengan pemindahan rumah. Itu kan bagian dari baku bantu. Jadi itu kita kutip, kita masukkan, kita masukkan ke dalam ini, kita kutip, kita masukkan, kita berikan refleksi kita jelaskan. Itu bagian dari baku bantu. Jadi baku bantu itu bisa kita jelaskan banyak begitu. Kan banyak lagi nilai cara suku Minahasa itu memberikan nilai baku bantu itu banyak. Apakah ada dalam kajian literatur itu tinggal kita nanti jelaskan. Maka baku bantu itu seperti ini. Kemudian nanti ada baku sayang itu seperti ini begitu. Jadi di bab 2 itu kelihatan nanti. Begitu. Jadi ada tadi nilai sekolah sudah, ada nilai budaya. Selanjutnya mungkin masuk ke profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Gitu. Jadi saya menyarankan kepada SMP Katolik Aquino Amurang supaya menyusun format seperti itu kira-kira. Tidak ada format yang baku yang disampaikan di POP ini untuk naskah akademik, tidak ada. Yang harus mengacu pada format seperti ini, tidak. Tetapi yang pasti ya standarnya kan minimal ya 3 lah, begitu kan, misalnya 3 bab, ya latar belakang, isi, dan saran penutup, kan begitu. Itu paling sederhana sebenarnya. Tetapi kita kan ya silakan dengan kerangka berpikir kita mau menyusun bagaimana, silakan. Bab 1 itu ya latar belakang pastinya. Di bab 2 mulai kita masuk ke dalam isi yang mau kita kaji berkaitan dengan penggalian ide, yaitu nilai-nilai ini. Di bab 3 nanti ya apalagi. Begitu. Jadi silahkan disusun kerangka berpikirnya. Tadi sudah saya bantu untuk menyusun kerangka berpikir. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Ada yang kurang jelas? Kita diskusi saja. Jumlah kita juga yang hadir tidak banyak, jadi banyak berdiskusi juga boleh begitu. Iya. Terima kasih banyak Pak Guido. Kami sungguh mendapatkan pencerahan hari ini. Karena sesungguhnya kebingungan kami itu untuk menyusun kerangkanya Pak. Dari beberapa setelah FGD 2 ya kemarin yang saya agak bingung juga. Saya juga bertanya kepada rekan-rekan, juga ke salah satu fasilitator kami yang ada di pemohon. Saya minta Bu, tolong bantu saya supaya nanti kerangka naskah kami itu terarah begitu. Jadi ini kami baru mengumpulkan beberapa sumber yang kami coba kerjakan bersama dan kami satukan dalam satu narasi tadi Pak. Sambil mengharapkan seperti tadi mendapatkan pencerahan dari Pak Guido sehingga akan memperbaikinya untuk bisa agar bisa naskah ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan mudah dipahami oleh semua orang. Demikian Pak Guido, terima kasih banyak. Ya, sudah paham Pak. Ya, nah saya senang sekali kemarin Ibu Jen kemarin langsung tanya saya WA, saya senang sekali begitu. Jadi karena saya nggak tahu apa yang dibutuhkan kalau saya tidak ditanya. Kemarin ditanya di WA, saya senang sekali. Tetapi melihat ini, saya melihat ada hasil begitu yang dikumpulkan. Oh, ini kan tinggal penyusunan, pelengkapan begitu. Kita sudah menyusun, sudah memulai membuat kerangka berpikir. Saat ini kerangka berpikir kita tuangkan dalam naskah, begitu. Kita kan istilahnya kan kalau berbicara aja kan kita ada pengantar dulu, kemudian ada inti yang mau disampaikan, sampai nanti kesimpulan apa yang mau kita sampaikan. Kira-kira kan seperti itu juga. Naskah ini juga artinya teks yang akan menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Gitu. Jadi susun naskah akademik. Mungkin juga di POP kita sudah dibagikan oleh narasumber beberapa contoh naskah akademik. Begitu, termasuk naskah akademik POP ya begitu. Termasuk naskah akademik Luber. Nah, kita juga bisa melihat itu begitu. Artinya yang perlu kita lihat bagaimana naskah itu disusun gitu. Diawali apa yang dia sampaikan, berarti ada latar belakang.
setelah itu apa berikutnya, oh begini menyampaikan sesuatu secara ilmiah dalam bentuk tulisan. Nah itu yang sekarang diharapkan. Jadi di sekolah nanti silahkan menyusun itu, gitu. Kemudian saya juga mungkin menambahkan ya, untuk Santo Thomas Aquino Amurang, boleh menambahkan ini, menambahkan kajian tentang sekolahnya, kekuatan sekolah itu, baik supaya dikumpulkan lagi lebih banyak mungkin ya kegiatan-kegiatan apa yang sudah pernah dilaksanakan, kemudian kurikulum kita bentuknya seperti yang sesuai dengan mungkin ya ini ya yang pernah dulu disuruh kita menganalisis ya, hasil analisis ini ya ini bagian dari ungkapan kita nanti ke dalamnya begitu, karena dari situ kita akan bertolak untuk sampai FGD 2 begitu, sampai FGD 2 nanti kita akan bertolak dengan itu gitu. Pastinya ini sangat penting gitu untuk menganalisis ini. Begitu, maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. Iya. Kalau tidak salah tadi yang seperti Bapak tampilkan tadi itu di kami itu LK pengembangan tugas LK pengembangan kurikulum untuk modul 8. Ya. Cuman Pak, kami tidak dari di classroom ataupun di grup ini Pak, kami tidak mendapatkan yang modul 8-nya. Nah, kesempatan ini apakah boleh diperkenankan untuk membagikan kepada kami modul 8-nya sehingga ketika menyusun yang tadi yang LK modul 8 tadi kami tahu apa yang akan diuraikan dalam masing-masing bagian, Pak. Seperti itu. Baik. Saya rasa kemarin sudah ada di Google Classroom ya. Modul 8 itu. Karena itu kan dalam PPT, berbentuk PPT itu. Nanti mungkin dicek kembali Ibu. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian begini, hal ini, analisis ini sangat penting sebenarnya nanti untuk melihat arah gerak selanjutnya, begitu. Ini sangat penting, terutama dalam menganalisis kebutuhan masyarakat, melihat kekuatan di sekolah. Itu juga kekuatan di sekolah itu berkaitan dengan kompetensi guru-guru kita, mungkin ada prestasi-prestasi yang sudah diraih, apa yang menonjol di sekolah itu bisa menjadi kekuatan, sehingga nanti pada waktu pendesainan sampai ke operasional kita tahu apa yang menjadi kekuatan dan dengan cara apa kita harus membuat desain pembelajaran di sekolah, begitu. Boleh juga misalnya, bahkan mungkin kita bisa melihat potensi peserta didik dengan melakukan penelitian kecil, misalnya menilai misalnya menggunakan alat ukur tertentu, misalnya kalau bisa menggunakan multiple intelligence misalnya seperti itu. Jadi melihat kecerdasan ganda siswa, dari situ kita bisa melihat. Nah, mungkin ada tindak lanjut ya begitu yang harus kita persiapkan lagi dan kita lakukan tes. Dari hasil tes itu kita bisa melihat, oh nanti kegiatan pembelajarannya strateginya cocoknya ini, seperti itu. Sampai sejauh itu kita lakukan begitu. Kalau misalnya multiple intelligence itu kan misalnya kalau kita melihat perbandingan antara misalnya peserta didik yang intrapersonal dengan interpersonal misalnya. Kalau interpersonal itu anak itu pasti akan cenderung lebih menyenangkan belajar itu berkelompok misalnya, tim gitu. Tapi kalau yang intrapersonal mungkin dia lebih enak belajarnya mandiri misalnya. Nah, dari situ kita bisa mengambil peluang ketika nanti interpersonal lebih tinggi di seluruh peserta didik itu, maka kegiatan pembelajaran yang aktif, yang memang peserta didik semua terlibat begitu, berdiskusi, itu akan menyenangkan daripada pekerjaan itu yang sendiri. Jadi itu kan salah satu contoh kita mengambil potensi-potensi yang ada di sekolah kita begitu. Sampai FGD 2 nanti akan penting juga itu gitu. Maka silahkan sambil-sambilan mengerjakan ini, dilakukan pengukuran kepada anak di sekolah,
Data apa lagi ya bisa ku ambil dari data ini, tapi yang jelas data itu harus akuntabel, artinya harus bisa dipercaya, bisa dibuktikan begitu. Bukan hayalan, tetapi kita bisa melakukan tes untuk mendapatkan itu gitu. Itu juga mungkin untuk mengkaji sekolah kita, karena itu penting nanti sampai penyusunan kurikulumnya. Dengan demikian nanti dokumen kurikulum kita itu yang benar-benar gitu, benar-benar berdasarkan hasil riset dan pengembangannya sesuai dengan konsep yang kita kembangkan. Begitu Ibu. Baik. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih di sekolah. Saya Pak, bisa? Boleh Ibu. Agak serak suaranya Pak. Saya ingin bertanya tentang penjelasan tadi Pak Guido, yang di bab 2 itu yang literasi tentang nilai budaya ya, memasukkan literasi yang khususnya untuk budaya yang diangkat, baku sayang, baku baking pandai. Yang saya ingin tanyakan begini Pak, ini nilai budaya ini juga dia merupakan bisa dikatakan turunan juga dari Mapalus dan falsafah Sito Timautumauto. Apakah dalam literasi ini bisa kembali kami kaitkan dengan budaya Mapalus dan falsafah ketika berada di bagian literasi budaya, khususnya di baku baking pandai kami literasikan ini, apakah bisa dikaitkan kembali dengan budaya Mapalus dan budaya dan falsafah Sito Timautumauto untuk yang khusus literasi baku baking pandai, baku sayang, karena itu juga kemarin memang saya sudah ada jurnal, tapi saya tidak jelaskan lebih lanjut karena saya lihat di situ sudah ada unsur Mapalus dengan falsafahnya juga Pak Sito Timautumauto. Makanya saya hanya ambil singkatnya saja karena sudah ada di budaya falsafah dan budaya Mapalus. Nah, apakah itu bisa kembali ketika diliterasikan untuk baku baking pandai, baku sayang, baku dan lain sebagainya itu bisa dimasukkan kembali untuk, tetapi tidak keseluruhannya, tapi untuk, karena ini merupakan turunan juga Pak dari budaya Mapalus dan falsafah Sito Timautumauto. Seperti itu. Kalau saya memang tidak begitu memahami, tapi kalau dia bagian dari turunannya, diturunkan dari Sito Timautumauto, kalau memang diturunkan dari situ, kita bisa jelaskan di dalam keutamaan bahwa ini nilai misalnya baku pandai ini diturunkan dari nilai. Nah, jadi keutamaan baku pandai ini diturunkan dari nilai Sito Timautumauto. Kita bisa dibuat dalam penjelasannya diturunkan dari situ begitu. Nah, kemudian berdasarkan literasi, kalau baku pandai itu artinya apa ya Bu? Saling membantu untuk berprestasi Pak. Oh, saling membantu untuk berprestasi. Nah, mungkin dalam kajian pengetahuan Kuncoro Ningrat untuk Minahasa ada nggak begitu? Ada nggak nilai itu bisa ditemukan di situ begitu? Iya. Saya nggak begitu paham Minahasa, tapi pastinya nanti Ibu bisa menggambarkan dengan apa yang saya contohkan. Seperti ini. Kita saya di Karo. Ya, di Karo ada namanya nilai keutamaannya itu metenget. Metenget itu cermat. Udah, cermat. Kemudian dalam kajian unsur budaya ya, untuk pengetahuan, sistem pengetahuan di Kabupaten Karo itu dia memiliki tradisi catur. Caturnya itu ada 3 jenis lagi. Begitu. Catur 3 jenis. Jadi kebiasaan dijelaskan dari literasi kita bahwa masyarakat Karo itu senang dengan permainan catur. Permainan merupakan bagian dari pengetahuan menurut Kuncoro Ningrat. Jadi permainan catur itu merupakan suatu permainan yang merupakan kegemaran di sini. Sampai sekarang ya
warung kopi itu semua penuh dengan catur, dengan 3 model catur yang berbeda. Tidak seperti catur yang kita lihat yang hitam putih, tidak, berbeda. Jadi di situ dari sistem pengetahuan bahwa memang masyarakat Karo itu dari dulu itu menggemari sesuatu yang membutuhkan kecermatan gitu. Berdasarkan kajian kita dari sisi pengetahuan itu, kita memperkuat bahwa nilai cermat itu, nilai metenget itu kuat dari unsur pengetahuan itu mendukung bahwa memang ini nilai seorang yang suku Karo gitu. Jadi saya dari segi itu saya angkat ke situ gitu. Jadi dari unsur itu menunjukkan bahwa metengat itu adalah nilai keutamaan yang ada di suku Karo begitu. Ya terbukti juga banyak sekarang master catur itu kan dari Karo banyak gitu. Saat ini master catur, grandmaster catur banyak begitu. Ya orang Karo itu ya orang suku Karo di sini bisa saya buktikan berdasarkan kajian 7 unsur itu bahwa memang dia punya nilai metengat itu, nilai yang cermat itu gitu. Jadi sekarang di Minahasa, nah ada baku pande. Nah kita kaji di 7 unsur itu yang mana nanti memang menekankan, akan kelihatan nanti Ibu yang mana yang menekankan bahwa dia menunjukkan baku pande. Sama seperti yang saya katakan tadi yang berkaitan dengan baku bantu. Iya, baku bantu. Nah, dalam sistem gotong royong memindahkan rumah itu, itu kan salah satu kajian dalam 7 unsur budaya Minahasa begitu. Minahasa, iya. Nah, nilai itu kan ada di dalam itu baku bantu. Kita kisahkan bahwa, nah, kita narasikan itu sesuai dengan kutipan kita di dalam baku bantu itu, sehingga baku bantu itu jelas latar belakangnya jelas itu, dasarnya jelas itu dari mana itu baku bantu itu. Kan orang kita bilang baku bantu, oke semua orang Minahasa tahu baku bantu, tetapi dalam naskah itu tidak bisa dijelaskan baku bantu itu seperti apa. Sekarang kita mau jelaskan dalam naskah itu baku bantu itu seperti apa. Begitu. Baku bantu itu diwujudkan dalam konteks kebudayaan suku Minahasa, yaitu memindahkan rumah misalnya. Begitu. Bagaimana nilai itu dihayati? Apakah memang yang bekerja itu pakai duit? Itu diungkapkan Ibu. Ketika kita kutip, apakah dia baku bantu itu pakai duit? Atau hanya bayar uang? Atau tidak hanya dijamu makan saja? Dengan kalau seandainya, saya mungkin tanya, apakah dijamu makan saja Bu atau dibayar orang untuk mengangkat rumah? Hanya diberi makan Pak, dijamu makan saja. Hanya diberi makan. Hanya diberi makan itu Bu, itu nilai yang sangat luhur Ibu. Itu ungkapkan di dalamnya. Ungkapkan di dalam baku bantu itu. Sehingga itu memang, aduh gimana ya. Orang mengangkat rumah begitu, memindahkan rumah. Tapi hanya makan saja. Makannya juga Pak, makannya juga bukan semuanya disediakan oleh keluarga, tetapi semua masyarakat. Jadi semua masyarakat itu membawa makanan, kemudian makan bersama-sama. Seperti itu. Itu yang mau kita ungkapkan dalam naskah ini Ibu. Sehingga itulah yang berbeda dari kita orang Indonesia, orang Minahasa. Ada sesuatu yang sangat luar biasa yang mau kita angkat dalam naskah ini. Kalau dilihat manusia zaman sekarang, kalau mau bergerak, kan begitu. Tapi hidup ini kita mau menanamkan kepada anak saat ini, ya seperti itu. Jadi kita ungkapkan itu, tetapi itu konteks mungkin Ibu sampaikan berdasarkan pengalaman yang Ibu alami. Saat ini kita cari itu di dalam kajian literasi. Oke? Di kajian literasi itu kita cari, baru kita ungkapkan, kita kutip, kita pindahkan, kita sampaikan di situ. Iya. Begitu. Pak, yang kemarin sih saya sudah cari kajian literasinya. Tapi itu karena saya lihat itu turunan dari Mapalus, kemudian juga ada falsafah, makanya saya hanya persingkat saja karena sudah ada Mapalus sama falsafahnya Pak. Makanya itu yang saya tanyakan tadi, apakah itu bisa
literasikan kembali, tetapi mungkin tidak seperti yang dijelaskan di Mapalus itu yang apa, tapi ini lebih ke baku bantunya itu, Pak. Jadi turunannya saja. Kemarin kajiannya sudah ada seperti itu, tapi saya lihat lebih ke porsinya Mapalus sama falsafat turunannya dari itu, Pak. Makanya tidak saya masukkan kajian literasinya lebih banyak di baku bantu dan lain sebagainya ini, Pak. Baik. Seperti itu. Jadi di baku bantu itu bisa diberikan penjelasan lebih. Jadi nanti memang ya tidak cuman 10 lembar naskah kita gitu, pasti akan banyak kajian kita. Semakin kita berikan penjelasan semakin kuat. Semakin kuat itu naskah kita itu semakin mendukung untuk kita gunakan begitu. Apalagi kita memberikan contoh-contoh yang menunjukkan memang baku bantu itu begitu. Nah disinilah kita Ibu Jen dan Ibu Dwi, kita mengkaji memang sesuatu yang luhur, banyak sekali yang luhur sebenarnya di dalam di negara kita ini, di Indonesia ini, di Nusantara ini, di berbagai budaya ini. Aduh, banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat, aduh, gimana ya begitu. Nah, ini yang kita saat ini gali dan kita mau masukkan ini ke sekolah. Ya, dari sekolah ini nanti akan menghasilkan generasi yang pasti seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, Pancasilais begitu. Iya, pribadi yang berbineka begitu. Ya, ini yang kita mau lihat juga, kita mau tuju gitu. Jadi dengan adanya naskah akademik kita ini, sekolah kita nanti akan menghasilkan anak-anak yang memiliki sikap yang seperti itu. Nah, maka penjelasan baku bantu itu baiknya dibuat jelas, baku sayang itu bagaimana diungkapkan dalam sistem. Tapi tidak bisa berupa asumsi, anggapan. Walaupun mungkin kita mengalami, pengalaman itu tidak kita ungkapkan hanya dengan begitu saja, tetapi direfleksikan dengan membaca literasi. Dari membaca literasi itu, baru kita refleksikan dengan konteks yang kita hadapi. Begitu. Jadi membaca tidak cukup hanya membaca, pindahkan begitu saja. Membaca itu baiknya direfleksikan, renungkan. Seperti yang tadi saya katakan, begitu kita membaca misalnya berkaitan dengan baku bantu itu, yang terjadi kita bisa merasakan ada sesuatu yang spesial di dalam baku bantu itu, seperti Mapalus itu yang mengangkat, katakanlah gotong royong yang memindahkan rumah itu, kita menemukan ada sesuatu yang spesial di dalamnya gitu. Bahwa orang yang bekerja itu tidak ada pakai bayaran apa-apa untuk memindahkan rumah. Begitu. Itu kan kita bisa menyadari itu kalau tidak refleksi kita tidak bisa menyadari. Kita harus renungkan setiap apa yang kita baca. Kemudian kita ungkapkan ke dalamnya. Seperti itu Ibu, supaya nanti kajian di naskah kita itu kuat. Begitu ya, Ibu Lita Jen dengan Ibu Dwi Purwanti. Begitu. Kita masih punya waktu sedikit lagi lah mungkin untuk menuju FGD 2. Baiklah kalau saya rasa bekerja keras, pasti bisa. Saya melihat semangat Ibu Jen, ya saya yakin. Iya, makasih. Iya, makanya kemarin karena kami bincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah, merasa bagaimana arahnya kami memang belum tahu kemarin. Arahnya seperti apa ini. Kebetulan juga yang kemarin FGD kami ikutnya kan tinggal 15 menit belakangan Pak terakhir. Jadi belum untuk yang untuk 3 hari ke depan apa yang makanya saya memberanikan diri untuk chat dengan Pak Guido dan terima kasih sekali, puji Tuhan sangat-sangat terbantu untuk arah apa yang kami buat untuk hari ini. Terima kasih sekali Pak Guido. Terima kasih Ibu Jen dan Ibu Dwi. Nanti kalau ada sesuatu kita boleh lanjutkan bertanya kembali ya. Oke. Saat ini mungkin kesempatan saya berikan kepada Bapak Robi, Pak Robi dari Ginapacis Air Madidi. Halo. Ya. Bisa kedengar Pak? Jelas Bapak. Bisa Bapak. Oh iya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Dan sesuai dengan penyampaian Pak Guido tadi, dalam apakah
saya menyampaikan ini naskah akademik atau menanggapi yang tadi, Pak? Boleh menanggapi dulu, boleh. Saya berikan kesempatan. Oh, maaf, Pak, mungkin saya tadi saya saya ingin meminta filenya kalau bisa, karena bukan saya untuk menambahkan, saya hanya ingin sebagai referensi juga bagi kami dalam penyusunan naskah akademik. Itu tadi. Jadi saya ingin meminta sebenarnya karena kami terbuka saja untuk naskah akademik sebenarnya masih mencari bukan jati diri, tapi kami masih melihat-lihat yang bagaimana format naskah akademik. Kami sudah mengikuti dari yang lalu. Kami sudah dapat sebenarnya apa yang masuk dengan naskah akademik, saya googling juga. Dan ternyata memang ini sesuatu bagi kami hal yang baru. Kalau mungkin kami biasa, kalau di perguruan tinggi adalah hal-hal yang biasa. Tapi kami agak di sekolah ini agak waktunya untuk berinteraksi dengan literasi, misalnya dengan perpustakaan atau dengan jurnal, masih agak kurang, Pak. Jadi, untuk dari hari Kamis yang kami sampaikan presentase, Jumat itu kami kemarin dulu itu ada vaksinasi, Pak. Jadi kami belum bisa ketemu juga dengan rekan-rekan guru, dan kepala sekolah masih di Jakarta sampai hari ini. Nah, kalau penampilan kami yang lalu, kami belum bisa menambahkan, Pak, yang naskah akademik yang kami tampilkan. Boleh saya share sekarang, Pak? Boleh. Dilihat kembali ya, oke.